Ya, Talkshow Suara Rakyat masih juga setia menemani Anda tentu saja, pemirsa Surya Nuswantara TV. Semoga Anda tidak bosan ya. Ini pasti ditunggu-tunggu ya. Kalau yang pertama tadi kita ngobrol dengan Eyang, sosok kakek ya, atau saya tadi nyebutnya dengan Mbah Sartono. Nah, tapi kali ini kita akan ketemu dengan sesuatu yang lebih fresh tentunya ya. Langsung saja boleh saya kenalkan untuk Anda, ada Mbak Miftah. Selamat datang Mbak. Selamat datang. Sugeng rawuh. Matur sembah nuwun, terima kasih sudah rawuh. Ini Mbak Miftah ini sudah dengan kostumnya. Nah, dari sini udah kelihatan kalau siapa sih Mbak Miftah ini, apakah beliau seorang aktor dari ketoprak? Oh bukan, dan beliau adalah seorang penari dan sekaligus juga praktisi dari dunia seni, khususnya kesenian tradisional, dan khususnya lagi adalah tari tradisional ya. Oke, kita nanti akan berbicara tentu saja setelah ini ya. Langsung ini ya, kita akan kupas profil seorang Mbak Miftah ini ya. Saya boleh panggil Mbak ya? Iya. Oke, Mbak Miftah, boleh dong diceritakan awal mula bagaimana Mbak Miftah ini menekuni dunia seni. Sebenarnya kesenian apa sih yang disuka sama Mbak Miftah? Sebenarnya Mbak, untuk semua seni saya kagum Mbak, suka banget. Suka banget. Seni apa coba? Ya nyanyi. Nyanyi berarti nih Mbak Miftah juga punya suara yang bagus ya? Ya mungkin masih lah Mbak dulu soalnya. Oke, terus melukis, gambar. Menggambar. Iya. Habis itu dance, tari. Ya, yang paling kelihatan ya tari itu. Yang paling kelihatan dance, tari ya. Memilih tari, memilih dance yang akhirnya jadi pilihannya itu awal mula, boleh diceritakan sampai akhirnya oke deh, aku menentukan ini untuk tujuan pendidikan. Dan saat ini beliau adalah mahasiswa S2 ya. Mahasiswa S2 sekaligus juga staf pengajar untuk tari tradisional. Nah, ini boleh dong diceritakan awal mula perjalanannya itu dari SD kali ya? Iya. SD udah ngerasa kayak, SD tuh dulu kayak ada ekstrakurikuler tari nggak sih? Iya, ada. Ada, dan ikut? Ikut. Ya, dulu kan awalnya itu dari SD itu udah suka lukis, udah suka nari. Ya, tapi lebih cenderungnya ke lukis Mbak, suka malahan sering diikutkan lomba. Iya, suka gambar, suka bahkan sampai mau di apa itu diangkat jadi anak didik salah satu pelukis Solo. Oh ya, siapakah? Namanya Pak Kawit. Oh, Pak Kawit. Iya, itu beliau sekarang di Keratonan. Iya, itulah dulu kan. Sekarang beliau usianya berapa? Mungkin udah sepuh sih Mbak. Soalnya dulu udah cucunya udah banyak juga. Oh gitu. Iya, tapi masih ada. Pak Kawit ya? Iya. Itu bukan Pak Prawit itu bukan? Bukan Pak Kawit ya? Iya, Saya soalnya punya semacam ukiran di rumah. Ukirannya itu ukiran dari kayu ya, terus kayu, dan itu lemari di rumah ibu, dan itu udah lama banget. Itu di ujungnya bawah tuh ada M Prawit atau gimana gitu. Saya pikir itu, ternyata bukan ya, bukan. Oke. Terus gimana ceritanya? Terus habis itu jadi SD itu cuma iseng-iseng aja Mbak, ikut nari itu karena teman-teman itu pada ngikut. Ya, kan juga teman deket itu ditari. Jadi ikut-ikut aja nari. Emang nggak begitu tertarik, tapi ikut aja buat biar kumpul sama teman-teman. Terus habis itu SMP Mbak. Ya, itu SMP berani nyoba lebih jauh lagi. Jadi nggak cuma nari dan gambar, tapi ikut tarif suara juga. Jadi ikut nyanyi, ya kemana-mana ikut nyanyi juga. Habis itu semakin kesini, terus bapak itu menekankan, kamu milih salah satu. Oh ya, fokus ya? Iya, biar benar-benar jadi. Ya udah. Terus dulu suruh masuk di SMK Perancang Busana, dilukis di salon apa di SMKI sendiri. Nah, terus saya nekatnya
ya udah di SMKI jurusan tari. Jurusan tari. Iya. Jadi itu sebenarnya berat ya, keputusan berat di mana aku tuh suka semua, tapi aku harus milih salah satu. Iya. Terutama dua ini ya. Aku suka antara dua nih, antara tadi lukis sama tari. Ini aku kemana nih gitu ya. Akhirnya memutuskan untuk tari. Apa nih yang jadi pertimbangannya waktu itu masih lulus SMP ya berarti ya? Ya apa ya Mbak ya? Karena mungkin untuk pengenalannya dan apa ya, itu lebih mudah. Kan banyak Mbak sanggar-sanggar gitu. Terus temennya juga lebih banyak di tari. Oh gitu. Kalau cuma lukis itu orang dewasa semua Mbak. Tetangga itu cuma orang dewasa gitu aja. Makanya nggak tertarik. Terus ya udah masuknya di tari. Karena teman-teman banyak yang ditari waktu itu ya. Itu adalah faktor pertimbangan anak-anak yang biasa sekarang kita juga suka ngalamin. Waktu kecil kita juga suka ngalamin. Teman-teman banyak sekolah masuk di sekolahan A, akhirnya kita juga pengennya ke A karena biar ketemu sama teman-teman kita gitu. Takut di sekolah B karena sekolah B memang lebih bagus tapi teman-teman nggak ada yang di sana, ntar sepi gitu ya. Nah, oke, setelah itu terus gimana lagi ceritanya? SMKI di situ? Ya udah SMK. Karena udah niat ya Mbak ya, udah tekad terus tertarik sama ya apa? Kok kayak gini, tari itu kok harus ada mendek, harus ada harus ada pengolahan tubuh. Itu jadi apa ya? Tanda tanya. Kenapa kok penari itu harus kayak gini? Nah, itu dengan berjalannya waktu kan tahu Mbak. Oh, tahu. Jadi mungkin beda sendiri kalau pemikiran sama teman-teman. Kalau teman-teman kan pengen nari karena bentuknya. Kalau saya enggak. Kenapa kok harus begini? Kenapa harus kecil? Kenapa kalau cowok harus lebar, kalau cewek harus mingkop gitu ya. Harus gitu. rapet gitu ya. Itulah akhirnya akan ada jamu galian rapet ya, bukan galian benggang ya. Itu untuk konsumsi cewek ya. Itulah kenapa cewek mesti rapet, cowok benggang nggak apa-apa ya. Karena cowok cenderung gagah gitu. Itu sudah muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari waktu sekolah SMA. Sementara teman-teman yang lain itu nggak kepikiran bahkan ya, dan mereka ya udah masuk aja karena motivasi orang-orang beda-beda. Mungkin mereka masuk karena mungkin ya udah diarahkan ke sana sama orang tua, mau gimana lagi gitu ya. Kalau ini kan memang karena faktor kesukaan dan dibebaskan oleh orang tua untuk memilih, harus fokus tapi memilih, boleh bebas memilih tapi harus fokus kebalik ya. Oke. Nah, habis dari SMKI terus merasa nyaman ya dengan pendidikan yang ditekuni, dengan pelajaran yang dipelajari nyaman ya. Akhirnya memutuskan untuk kuliah di ISI. Oke, kuliah di ISI. Di sana ditempuh dalam waktu 5 tahun. 5 tahun. Ini termasuk kalau seorang mahasiswa termasuk lama ya, 5 tahun ya. Bisa diceritakan ini karena banyak job atau gimana nih Mbak? Enggak ya? Enggak sih, sebenarnya 5 tahun itu udah pas lah Mbak. Biasanya ada yang sampai 8 tahun. Untuk ukuran ISI udah pas ya? Sampai 8 tahun, sampai 10 tahun. Yang cepet itu biasanya tepat waktu, itu cepet. Kalau 5 tahun, 5 tahun setengah itu udah standar itu. Karena kebanyakan itu kalau orang udah dapet job, udah dapet uang, itu udah lupa Mbak sama itulah kuliah. Kenapa. Baiklah. Jadi saya tuh punya temen orang-orang ISI, orang-orang yang sekolah atau kuliah di ISI itu mereka lulusnya lama-lama. Jadi akhirnya kamu lulus juga, pasti kata-kata itu ya. Akhirnya kamu bisa wisuda juga, akhirnya menyusul juga, atau dibalik kapan nih menyusul? Pengen selama ini cuman bisa jadi pembuka acara wisuda, belum pernah menjadi yang diwisuda. Kapan? Selalu ada kalimat-kalimat yang ke arah sana kalau berhubungan sama sekolah seni ya, perguruan tinggi seni ya, atau institut seni ini, ISI Institut Seni Indonesia. Nah, ini kenapa sih Mbak? Kenapa gimana? Kenapa lulusnya lama-lama? Ya karena mungkin banyak job tadi ya? Iya, satu itu sebelum mau lulus itu suruh bantu temen buat tugas akhir dulu. Jadi menyelamatkan teman dulu, baru nanti kamu terserah gitu. Gitu. Karena mungkin dipandang dosen itu
lebih mampu. Iya, makanya mungkin lebih mampu waktu itu untuk ini ya, iya. untuk bisa. Oh, jadi ini nggak apa-apa deh ntar. Dan itu juga 5,5 itu termasuk yang standar ya. Iya. Berarti sebenarnya 4 tahun aja sudah bisa diselesaikan dong ya? Udah Mbak. Nah ini dia, anak-anak mahasiswa isi boleh dicontoh nih 4 tahun sebenarnya udah selesai nih. 4 tahun sudah bisa selesai pengajuan skripsi tapi ditolak dosen. Iya. Karena dosen memberikan masukan untuk bantulah teman-temanmu dulu sampai akhirnya mau mengalah dan 5 tahun dan itu tetap bayar ya yang tetap. Iya, ya bayar Mbak. Pak dosen, Bu dosen gimana dong ini? Tapi nggak apa-apa sih Mbak kalau menurut saya pribadi tuh uang itu bukan nilai nominal gitu nggak, tapi ilmu sendiri itu loh Mbak, yang susah itu ilmu ketika kita menjadikan teman lebih bisa mengikuti kita itu udah nilai plus kalau menurut saya, dan itu ilmu yang nggak bisa didapatkan dihitung uang, jadi tidak bisa dikomparasikan dengan uang ya. Oke, 4 tahun berarti 4 tahun sebenarnya sudah bisa lulus kalau misalnya dosen mengizinkan ya, mengizinkan untuk ya udahlah nggak apa-apa di sini proposalnya boleh kita mulai untuk tahap akhir ya, yaitu skripsi. Nah, rahasianya apa sih? Itu masih ngejob juga sebenarnya? Iya ngejob. Jadi ketika kita memilih jadi mahasiswa, kita juga harus ada komitmen, Mbak. Resikonya harus diterima. Jadi, ketika 16 kali pertemuan dalam mata kuliah, liburnya ini harusnya 2, bisa 2 izin, ya kita manfaatkan. Kalau emang 2 bisa buat cari uang, ya dimanfaatkan aja, Mbak. Nggak apa-apa kalau kita mampu mengikuti materi. Tapi kalau emang nggak bisa, jangan dulu lah gitu. Tapi kalau saya pribadi karena kan orang lapangan juga harus kuliah gitu, harus seimbang. Jadi kerja juga, kuliah juga. Gitu. Sejak semester berapa dapat tawaran job? Udah dari SMKI, Mbak. Oh, malah dari SMKI. Iya, dari dapat duit, udah tahu dari SMKI ya. Iya. Tapi ternyata komitmennya luar biasa, nggak sampai tergiur ya. Iya. Bahkan ada yang sudah 10 tahun baru lulus, ada ya 8 tahun. Nah, itu kalau misalnya kredit rumah itu sudah lunas ya. Itu sebenarnya paling susah itu kalau job sampai malam, kuliah pagi, Mbak. Wah, itu kan paling susah. Suruh bangun pagi, apalagi dengan dosen teori itu paling susah. Paling susah. Iya. Biasanya itu dialami sama mahasiswa-mahasiswa isi. Oh iya biasanya. Nah ini dia. Jadi mesti komitmen untuk menolak. Katakan tidak gitu. Iya. Wah jadi kayak iklan ya. Iklan parpol tertentu yang suka disindir. Katakan tidak untuk job apabila kita komitmen untuk bisa lulus ya. Iya. Oke. Jadi emang berat sih ya, cuan ya, duit ya. Tapi kalau piayinya kayak Mbak Miftah nih ya, karena uang bukan segala-galanya. Pernah Mbak ngejob nggak dibayar? Pernah Mbak. Itu gini ceritanya, saya membiarkan mereka yang berkompeten tuh lebih dahulu Mbak. Tapi dari yang pemilik acaranya request saya Mbak. Nah terus ya udah saya berangkat. Terus ya udah dengan salaman terima kasih Mbak gitu. Ya udah ya gimana lagi Mbak. Gitu. Kan kalau masalah uang diributin saya nggak suka. Nggak pantas. Iya nggak pantas. Iya. Karena Mbak Miftah ini bekerja dari passion juga ya. Iya. Dan sangat diharapkan oleh yang punya gawe untuk datang. Iya nah, kayak gitu. Akhirnya ucapan terima kasih ya. Nggak apa-apa. Itu baru sekali itu atau sudah berapa kali? Berkali-kali Mbak, tapi ada juga yang bilang maaf sambatan gitu karena jadi ada tembungnya. Iya, itu kan lebih baik ada omongan dulu dari awal. Sambatan nggak apa-apa, yang penting kan dari awal udah ngomong, kita nggak gimana-gimana gitu. Kita nggak ngarep. Iya. Gitu, terus ya udah kita jujur menarikan, ikhlas. Yang penting kan kita menghibur. Nah kalau sambatan kayak gitu make upnya gimana dong Mbak? Ya udah make up sendiri? Ya make up sendiri. Selama ini Tari make up sendiri? Iya make up sendiri, kostuman sendiri, apa-apa harus sendiri. Iya ini termasuk juga? Iya harus semuanya sendiri. Oh harus semua sendiri ya. Aduh saya aja kalau nge-MC ya
itu. Enggak. Kalau saya sendiri gitu kan merasa kayak pertama kali nge-MC di sebuah acara yang kayaknya nih orang-orang tertentu yang datang nih, acaranya lebih bersifat formal dan sebagainya. Pertama kali belum pernah nge-MC acara itu, pasti untuk meningkatkan kepercayaan diri itu harusnya keriasan, dress code dan sebagainya. Itu aja tuh sampai bingung. Aku harus make up, aku harus hairdo, aku harus ini, harus ini. Dan ternyata seorang Mbak Miftah ini bisa melakukan semuanya sendiri. Termasuk pakai jahit ini sendiri. Semua sendiri, harus bisa mandiri, Mbak. Itu kalau saya pribadi itu juga menanamkan, Mbak. Jadi nggak mau tergantung sama orang lain. Ini sebenarnya sudah diajarkan juga ya? Iya. Untuk make up? Iya, kalau bisa semua sendiri. Jadi kalau make up itu dasarnya juga dari sekolah itu juga ada. Oh, ini harusnya pakai ini. Kalau ini kayak gini gitu sebenarnya. Untuk bagus apa enggaknya itu tergantung orangnya nanti. Pengembangannya, terus dia eksplorasi. Ya, eksplorasi kan semakin ke sana, kalau harus semakin baik harusnya. Iya, oke, karena trennya juga walaupun pakemnya tetap ada, tapi trennya juga berubah. Tapi kalau ngomongin masalah pakai ini ya, jarit ya. Itu luar biasa loh susahnya. Ini harus dibantu orang loh setahu saya. Enggak ya? Bisa sendiri ya? Iya, semua sendiri. Jarit tradisional yang bukan langsung jadi atau ini kain biasa atau? Ini kain biasa. Jadi harus diblebet ke, Mbak. Diblebet ke. Jadi bukan yang pakai resleting ya? Enggak. Oke. Ini belajar seperti ini dari kapan? SMKI? Iya, SMKI harus mandiri. Jadi seorang penari juga harus berkomitmen bisa termasuk pakai stagen. Iya. Ada pengalaman yang pernah boleh diceritain nggak? Untuk pernah nggak ketuker gitu kostumnya? Pernah, Mbak. Pernah nari pasihan, harusnya pakai irah-irahan, Mbak. Pasihan itu apa? Pasangan. Oh, pasangan. Oke. Tapi irah-irahnya ketinggalan. Nah, itu kan harus muter otak. Irah-irah itu ini. Ini kepala ini irah-irah. Jadi lupa nggak dibawa topinya ini ya. Iya, untung itu pasihan, Mbak. Jadi dengan gimana mensiasatilah, langsung disasak itu, saya kasih sunggar. Ya, habis itu dikasih perhiasan, udah rambutnya diorei. Ya udah. Jadi gitu. Oh, jadi kayak semacam seperti mahkotanya juga ya. Oh, jadi disasak. Dan itu jaraknya di mana? Di Solo, Mbak. Di Solo juga. Di Solo. Tapi kalau misalnya ngambil juga nggak ada waktunya. Nggak ada waktu ya. Iya, saya disasak, disunggar, dinaikin gitu ya. Kayak sanggulan gitu. Sanggulan. Tapi di belakangnya rambutnya terurai. Terurai. Gitu. Dikasih perhiasan. Kasih perhiasan. Iya. Oke. Dan itu pertunjukan untuk orang punya gawe. Iya. Oh iya. Untung nggak lomba. Kalau lomba udah udah diskualifikasi. Aksesoris yang lain bawa tapi? Iya, bawa yang cuman lain. Ini iya, aja. Lupa, Mbak. Okay. Soalnya dari tempat satu ke tempat yang lain. Oh iya. Itu ketinggalan. Buru-buru. Ya. Balik lagi ke fokus saat ini nih, lagi fokus apa aja nih, Mbak? Saat ini fokus menyelesaikan kuliah sih, Mbak. S2. Sambil ya. S2-nya di mana, Mbak? Diisi juga. Penciptaan. Terus ya sambil ngajar-ngajar kalau ada lomba apa tari butuh tari, guru tari atau gimana. Ya udah. Siap ya. Tapi sambil ya ikut ngerias juga gitu. Ikut ngerias? Iya. Ikut ngerias manten? Iya. Oh iya, manten tradisional, manten. Iya, semua manten. Semua manten ya. Jadi ikut kayak perias gitu ya. Itu biar nggak mubazir lukisannya itu loh tadi. Oh iya, biasa. Ya, karena apalagi punya kemampuan untuk melukis. Iya, ya, beda kok, Mbak. Kalau orang suka ngelukis sama kalau nggak suka ngelukis, itu diaplikasikan ke wajah itu berbeda. Cara membaurnya itu juga berbeda. Cara menggambarnya itu juga berbeda. Oh iya. Itu ada tekniknya sendiri. Cara merias wajahnya ya. Oke, Mbak. Terus Mbak Miftah ini yang apa saja sih karya-karyanya yang sudah dihasilkan? Banyak sih, Mbak. Dari tahun berapa itu mulai? Aku
aku berkarya, bener-bener berkarya. Dulu SMKI Mbak. SMKI lagi. Iya, jadi pas SMKI pas belum kuliah pun sudah berkarya. Iya. Ya? SMKI itu apa nih? Ya suruh nggarapin tari apa kecil-kecil gitu dulu Mbak. Oh jadi nyiptain tari? Iya nyiptain tari. Itu sekelas SMA sudah bikin tari? Iya, tari bikin tradisional atau? Ya tari tradisional, kadang dance gitu juga. Terus keisi itu ke Grebek Suro yang setiap tahunnya ada. Terus job-job apa kayak penciptaan di universitas-universitas gitu. Itu tradisi juga, kontemporer juga. Terus habis itu budaya juga ada. Budaya juga. Terus ya. Tadi saya sempat tanya juga di sebelum sesi kita talk show ya. Bedoyo itu saya pikir bedoyo itu kayak tari-tari yang lainnya. Kalau sudah kepakem sama nama bedoyo itu nggak boleh diganti-ganti. Ternyata bedoyo itu juga boleh diciptakan oleh orang lain juga ya. Nah, bedoyo yang pakem hanya tidak boleh tergantikan itu namanya bedoyo apa tadi Mbak? Iya, bedoyo Ketawang. Bedoyo Ketawang. Anglir Mendung juga. Pokoknya yang di keraton. Yang di keraton. Nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Iya, karena itu sakral. Mbak. Bedoyo sendiri artinya apa sih Mbak? Itu kayak senjata raja kan Mbak. Senjata raja. Kalau disajikan biasanya kan raja ganti tahta gitu. Biasanya ada bedoyo. Ada bedoyonya. Iya. Nah, yang diciptakan oleh Mbak Miftah ini adalah bedoyo? Ya kayak sesaji Mbak, sesaji untuk kayak pertunjukan. Tapi ada yang minta lakunya gini Mbak, konsepnya kayak gini, ya udah saya aplikasikan di itu teman-teman. Lakunya apa ya maksudnya? Iya maksudnya, ini saya dulu konsep. Iya, konsepnya gini Mbak, saya kenapa gini-gini, pengennya bedoyonya kayak gini. Bedoyonya ada nuansa unsur seperti ini ya, dan itu disajikan sebelum kirap. Iya. Sebelum kirap Kiai Slamet. Bukan. Itu bukan di keraton. Jadi dipertunjukkan di luar Mbak. Oke, jadi kan pas waktu Suro, kalau di wilayah Solo dan sekitarnya, bukan hanya Solo ya, Jogja, pokoknya yang keraton-keraton ya Jawa Tengah nih ya, ini pasti selalu ada perayaan-perayaan Suro. Grebek Suro itu ada di daerah mana, ada dan ini pembukaannya ini diawali dengan tari bedoyo gitu bukan? Iya. Tari bedoyo, dan beliau adalah salah satu penciptanya. Namanya bedoyo apa Mbak? Bedoyo Suryo Jiwo Mbak. Suryo Jiwo yang sudah diciptakan ya. Terus selain itu apa lagi Mbak? Serimpi Pancer ada. Itu diciptain sendiri? Iya, diciptain sendiri. Ada berapa tari yang sudah diciptakan? Wah, udah nggak terhitung. Dari Mbak. SMKI sampai sekarang? Iya, nggak terhitung. Bisa apal semua? Nggak hafal Mbak. Udah lupa kan? Lupa. Kadang sekali pakai terus udah. Gitu. Kadang kalau ikut kolaborasi juga kan suruh buat ini bedoyo ini, suruh cari ini, ini gerakan apa, materinya ini, coba. Udah lupa Mbak, kan saya yang juga buat, habis itu lupa udah banyak dibuat. Yang inget malah muridnya ya. Iya. Muridnya ini kalau misalnya kemarin tarinya bedoyo apa tadi? Bedoyo Suryo Jiwo. Suryo Jiwo itu udah hafal ya. Iya. Kalau Mbak Miftah karena sudah nyitain yang lainnya lagi, yang ini Suryo Jiwo kayak PC gitu. Iya. Nah, itu nggak punya ini dokumentasi khusus yang supaya Mbak Miftah supaya nggak hilang gitu. Nanti kalau diakuin orang gimana coba? Nggak ada hak paten atau gimana gitu, Mbak? Kan dulu Mbak nggak ada, maksudnya. Tidak ada pikiran ke sana. Iya, udah. Kan kalau sekarang kan modern kan Mbak. Di video terus dimasukin laptop. Kalau dulu kan nggak Mbak. Jadi HP itu kan jadul-jadul kan Mbak. Betul. Dulu. Nokia itu 7610 kan itu kan jadul-jadul. Itulah kenapa tari-tari itu tidak tahu itu ciptaannya siapa, tari-tari yang lama itu, karena itu begitu saja ya. Jadi piai-piai orang-orang seperti panjenengan ini kayak Mbak Miftah ini menciptakan misalnya tari tari merak gitu ya. Itu ciptaannya sopo ya tari merak gitu, sampai akhirnya tari merak ciptaannya siapa itu adalah pengembangan ya. Tapi asal muasalnya ini kita kadang-kadang kan nggak tahu juga dari siapa ya. Oke. Mbak Miftah, terus selain itu apa lagi Mbak, selain kiprahnya menciptakan tari, ini yang sekarang ini lagi nyiptain tari juga nih? Iya, ini rencana kan juga untuk
pasca sarjana kan saya juga ngambil penciptaan. Ya membahas juga tentang tari. Terkhususnya gender. Itu tentang gender, kemampuan melebihi yang harusnya wanita, dia mampu menarikan laki-laki gitu. Seperti kemampuan lebih daripada yang lain-lain. Oke. Kalau ada nggak basic gerakan yang boleh dong saya ditunjukkan basic gerakan. Ini nanti sekarang apa nanti ya pas waktu nunjukin ya, boleh? Iya. Boleh nanti, boleh juga ya sekarang, boleh dari tangan. Tangan itu apa? Kalau tangan. Kalau kaki mungkin nanti kita sekalian sebelum perform ya. Iya. Kalau tangan tuh cewek itu biasanya ngerayung sama nyekiting, Mbak. Ngerayung. Iya, ini ngerayung. Ngerayung. Kayak gini. Sama. Jempolnya dimasukin. Oh, jempolnya dimasukin ya. Terus kalau ini nyekiting. Saya soalnya terbiasa dada-dada gini. Oke. Ya, ini kalau ini nyekiting. Nyekiting. Iya, kalau alus itu biasanya ada nyempurit. Nyempurit. Iya. Oke. Terus gagah itu biasanya nogorangsang kayak gini. Nogorangsang. Ini jempolnya maju. Nah, berat jadi penari, oi. Dan banyak lagi, Mbak, sebenarnya. Banyak lagi. Oke. Jadi nggak karena cewek sendiri juga beberapa karakter. Wanita penari putri itu ada putri luruh, putri lanyap. Laki-laki sendiri ada dua, alus sama gagah. Alus luruh, alus lanyap, alus maga. Gagah sendiri juga ada. Nah, itu kan kalau emang nggak niat nggak bisa, Mbak. Karena tahapannya kan ribet ya sebenarnya. Tapi kalau dinikmati, udah seneng dulu, wes kayak di luar kepala, hiburan kayak jadi makanan tiap hari itu kayak enak. Betul sekali. Iya. Mbak, ini yang sekarang dipakai ini adalah Srikandi, bukan? Iya. Srikandi ya. Saya ingatnya dengan endong. Ini panah. Iya. Iya. Nanti berarti menari dengan judul Srikandi. Srikandi, ada ya tarian Srikandi ya? Sebenarnya harusnya pasangan, Mbak. Srikandi cakil, Srikandi puristama. Oh, di sini ada cakilnya tuh yang lagi ngambil gambar. Tapi nanti bisa diajak. Ya, gimana? Nanti bisa ditunjukin beberapa aja. Jadi karakternya aja. Oke, bisa ya. Nanti saya juga diajarin ya, kaki segala macam gitu. Ya, Mbak Miftah, ini saya penasaran juga. Mbak Miftah ini berarti sekarang juga sudah selain kuliah S2, terus ini juga sebagai praktisi untuk pendidikan ya, sebagai pengajar. Ngajar di mana, Mbak? Dulu sebelum kuliah S2 itu ngajarnya di SMKI Surabaya. Surabaya? Ya, tapi karena saya memilih... Berarti stay di sana? Iya, karena memilih untuk melanjutkan di Solo, saya berhenti dulu. Saya lanjut dulu di ISI Solo dulu, sampai selesai. Sudah menikah atau, mohon maaf saya tanya, sudah menikah atau masih single? Single, Mbak. Single. Still available, pemirsa. Jadi silakan menghubungi nomor di bawah ini. Oke. Ada Instagramnya? Ada. Apa Instagramnya? Namanya Miftah Suwung. MIPTHA Suwung. Oh, MIP. Ada Suwungnya ya. Ini kayaknya di lingkungan. Iya, itu nama panggilan, Mbak. Nama panggilan sayang ya. Saking sayangnya teman-teman panggilnya Suwung ya. Iya. Itu kenanya di mana-mana juga. Kalau Miftah Suwung udah tahu, tapi kalau Miftah itu nggak tahu. Oke. Kalau udah satu paket harus ada Suwung? Nggak tahu. Itu dulu waktu SMKI. Enggak. Dulu waktu SMKI kakak tingkat yang ngasih, Mbak. Karena kalau diajak ngobrol itu susah nangkepnya. Karena mikir yang lain kali ya? Enggak dong-dong gitu loh, Pak. Jadi kalau dijak ngobrol itu, ini proses loadingnya lama dulu. Baru dijawab gitu. Tapi kuliahnya cepet ya. Iya. Jadi berarti visioner kayaknya ya. Jadi banyak yang dipikirkan. Jadi nggak cuma mikir ini. Oke, pemirsa. Seperti tadi yang sudah saya katakan, Mbak Miftah ini mau ngajarin saya bagaimana gerakan basic dari seorang penari. Boleh dong diajarin kalau tadi tangannya? Iya, ngerayung. Rayung. Terus nyekiting. Nyekiting. Nah, ini nyekiting kayak gini. Oke. Nah, ini benar ini. Oke. Iya. Terus
Wow, apalagi? Terus kaki Oh, sekarang. kaki. Jadi kalau kaki kebiasaannya itu debek gejuk, Mbak. Tebek gejuk namanya, Ya. pemirsa. Jadi gajulnya depan kaki yang Gajul, itu dihentakkan di lantai, debek, Tebek terus digajulke. gajul kaki. Nah, disamparin ke belakang. Itu namanya debek gejuk. Tebek gejuk. Aku mau jatuh. Oke. Nanti sambil mendek, Mbak, soalnya Oh, kalau sambil mendek. Oke, Jadi ya, jadi badannya tegak, Oke, mendek. ini kakinya mingkup. Enggak, ini 90 derajat. Oh gini. Iya, terus debek Tebek gini. gejuk. Gejuk. Nah, kira-kira gitu. Oke pemirsa, bagaimana Anda pasti penasaran untuk versi fullnya sebuah gerakan tari itu seperti apa? Langsung saja. Ini dia penampilan dari Mbak Miftah. Saya minggir dulu ya Mbak, silakan Mbak. Mana aku kenal nurut ya ta? Ya Mbak Miftah, kuliah S2, S1 udah selesai nih S2 dan itu kayak bikin penelitian dan sebagainya itu biayanya nggak sedikit. Still single, masih single juga. Apakah ini tergantung dengan orang tua, dibiayain orang tua atau terus dapat uang dari ngajar aja untuk kuliah? Kayaknya kok saya pikir kok masih kurang gitu ya. Iya. Ini mensiasati pemenuhan ekonomi di masa yang sulit kayak gini tuh Mbak Miftah itu apa aja sih Mbak ini? Dari dulu, Mbak. Jadi dari dulu itu nabung. Oh nabung. Suka. Jadi mikirin kalau mau target. Biasanya kan target. Kalau kuliah dulu, kuliah S1 tuh dapat beasiswa, Mbak. Oh iya. Terus habis itu kan target. Kalau mau kuliah lagi harus mau nabung. Jadi sering menciptakan tari. Itu dapat Terus- duit. Iya, itu nggak sedikit duitnya. Berapa Mbak boleh tahu? Ya kalau event-event besar kayak Grebek Suro itu bahkan sampai jutanya tuh udah banyak. Puluhan? Ya, hampir Belasan? segitu. Ya, belasan gitu. Belasan. Iya. Dan 1 tahun bisa berapa kali penciptaan? Kalau 1 tahun itu, kalau Grebek Suro sendiri kan kayak 1 tahun sekali. Itu setiap satu tahun sekali. Itu biasanya juga nggak satu grup aja, Mbak, beberapa grup. Terus kalau 1 tahun itu Megang beberapa grup maksudnya? Iya. Berarti menciptakan beberapa tari? itu dalam waktu 1 bulan. 1 bulan? Iya. Oke. Terus kadang 1 tahun itu kadang akhir bulan itu saya juga menciptakan tari. Itu 3, kadang 2. Itu juga Ini yang dananya ngejob siapa ini? dari sananya. Juga dari kadang dari kampus apa dari mana kok pokoknya buatin tari itu juga nggak sedikit, Mbak. Nanti ya, Iya. yang akan mendapat income-nya nggak sedikit. Enggak. Nah, kalau misalnya para orang tua ataupun Anda yang ada di rumah, termasuk saya nih, saya pikir masa depan seorang penari. Iya. Ini kayaknya seniman. Ini nampaknya kan fluktuatif, naik turun. Tapi berbeda dengan Mbak Miftah ini ya, bisa menyelesaikan, hampir selesai ya tepatnya, dan juga tepat waktu menyelesaikan kuliah S1-nya. Kemudian ini S2-nya juga nggak sedikit biayanya dari dari jerih payah sendiri, dari keringat sendiri. Ternyata dari menciptakan sebuah tari yang nilainya cukup fantastis ya. Jadi makanya jangan pernah memandang sebelah mata seorang penari ya. Iya, Jadi ternyata ini profesi yang cukup menggiurkan juga ya. Belum lagi job-job juga ya. Ya itu biasanya tergantung profesionalnya pelaku seninya sendiri. Kalau cuma pengen nari aja mungkin oke, banyak, tapi ya cuma segitu. Tapi kalau kita mau melangkah lagi, kan yang dijual ini sebenarnya gimana cara kita
menyajikan tari dengan umpamanya 50 orang dengan berbeda-beda tari. Gimana itu kita menyiasati? Oh, ini gimana tariannya ini berkonsep, berlatar belakang, alurnya juga masuk. Oh, itu banyak yang harus dipikirkan, itu kan banyak. Juga kita gimana kita masuk ke dalam orangnya itu, gimana orang bisa menangkap sesuai dengan karepe kita gitu loh, kepinginan kita gimana gitu. Susah sebenarnya Mbak, tapi tinggal kita mau nggak untuk berpikir. ya, tapi kalau udah terbiasa, udah dapat, iya nikmat banget Mbak. udah dapat ininya ya, soulnya Iya. istilahnya. Jadi cuman dikasih keyword aja, Iya. seperti ini sudah terpikir di Iya. sini, sudah imajinasinya tuh sudah Iya. beraneka macam, dan tinggal dituangkan dalam sebuah Iya. karya ya. Iya. Oke, pengalaman paling jauh ke Jakarta juga. Jakarta, Iya. terus diundang untuk di job ke Jakarta, di Ya, job ya. Terus di mana lagi? Bali. Ke Bali. Ya pokoknya luar pulau juga. Luar pulau ya, Iya. rata-rata sudah ya. Dan apakah cuman menekuni tradisi kesenian tradisional Jawa? Enggak. Enggak. Saya cuma enggak menutup untuk mengenal lagi yang lain. Kayak sekarang lebih mengenal ke rias. Tertarik banget sama rias manten. MUA. Iya. Oke. Rias Yang manten. lagi tren banget ya sekarang. Filosofinya karena beda ya Mbak, orang punya dasar sama orang nggak punya dasar itu berbeda. Cara orang Pengaplikasiannya. Iya. Hasilnya tuh juga berbeda. Hasilnya beda ya. Iya. Istilah Jawanya tuh celerete itu dari manten itu tuh Iya. tergantung siapa yang menorehkan. Iya. Oh, Iya, bener. menorehkan, membaurkan untuk wajah ya, Iya. itu dia. Iya. Oke. Nggak cuma itu juga kadang apalah Mbak yang bisa di satdas gitu aja lah. Ya pokoknya halal yang penting gitu. Oke, Kayak oke. gitu. Tapi luar biasa karyanya. Salut sekali tentu saja untuk Mbak Miftah. Terakhir Iya. Mbak, closing statement nih sebelum nanti saya juga pengen tahu tarian juga nih yang disajikan ya. Boleh kita sedikit lah ya, 1-2 gerakan nggak apa-apa lah ya, boleh ya berbagi. Nah, itu di era digital seperti saat ini, khususnya sekarang era pandemi nih, bagaimana Mbak Miftah ini melihat kesenian tradisional, khususnya tradisional Jawa nih, dari kacamata seorang Mbak Miftah ini, boleh disampaikan Mbak Miftah, idealnya tuh seperti apa? Ya kalau menurut saya ya Mbak ya, tradisi semakin kesini sebenarnya semakin diminati. Kalau Harusnya. menurut saya ya Mbak, apalagi dengan adanya sosmed, TikTok itu dengan musik apa aja ditari, dijogetin lah Mbak. Banyak yang jogetnya juga tradisi, kayak gitu. Dengan adanya perkembangan lah Mbak, kayak orang itu kontemporer. Kalau kita tidak mengikuti zaman, tradisi itu nggak akan sampai sekarang. Jadi anak-anak muda itu berperan penting loh Mbak. Walaupun ya Mbak ya, yang dari sini utuh sampai sini cuma tinggal separuh. Tapi kan Setidaknya masih membawa ya, karakter. setidaknya itu nggak hilang, Nggak hilang di jalan gitu loh Mbak. Walaupun mungkin harus ada orang yang mengarahkan agar ini bisa utuh sampai sini. Yang mengarahkan ini kira-kira siapa Mbak? Ya kita Menurut hematnya Mbak Miftah nih, idealnya? kita sendiri sebenarnya. Jadi ketika kita harus belajar seni, jangan belajar karena zaman. Tapi kalau kita belajar tradisi, kita harus tahu bakunya tradisi itu kayak apa. Tari umumnya Sri Kandi itu kayak gini. Jangan ngawur bergerak. Nanti di sana itu habis. Untuk masa depan itu habis. Jadi Sri Kandi yang asli itu punah gitu loh. Jadi kalau kita pengen belajar, kita selami sampai dasar. Oh, Sri Kandi itu tipenya kayak gini, warnanya kayak gini, gerakannya kayak gini, karakternya kayak gini. Jangan sembarangan membawakan, karena itu juga peninggalan. Kenapa? Itu diciptakan kan juga ada tujuan, yaitu Mbak, ilmu. Oh ya, oke. Karakter gitu. Ya, Mbak Miftah, kalau ngomongin soal itu tadi ya, jadi mesti tetap harus
inget sama kebudayaan, harus dibawa. Jangan sampai nanti hilang. Iya. Perlu nggak sih dibawa ke kurikulum? Sebenarnya perlu, Mbak. Perlu ya. Itu Kebudayaan. perkenalan ya. Sebenarnya budaya itu kan jati diri Indonesia kan, Mbak. Ya wajib kalau menurut saya. Wajib ya. Ya kan kalau kita tidak tahu jati diri kita, terus kita ngapain di luarnya itu? Oh, kayak kita mempunyai kebudayaan. Terus kebudayaan luar hadir, masuk. Lah, kalian tidak mencintai kebudayaan. Terus ini dengan adanya ini nanti kebudayaan kita wes nggak kita jadi warga negara Indonesia yang abal-abal ya akhirnya. Oke, harusnya kenal. Tapi kalau ngomongin soal kebudayaan, sebuah negara yang cinta dengan kebudayaannya, tetap nguri-nguri kebudayaannya, dan ternyata negara ini jadi negara yang besar, disegani. Bisa dilihat dari negara Jepang ya, Mbak. Iya. Itu tetap walaupun semodern apapun, semua teknologi, bahkan teknologinya teknologinya diaplikasikan oleh negara lain, China gitu ya, yang dari Jepang nih lebih mahal, China memunculkan dengan versi yang ini, tapi basicnya Jepang nih kayaknya negara yang cukup modern dengan teknologi yang tinggi, canggih ya, tapi tetap nggak pernah lupa sama kebudayaan, unggah-ungguh dan sebagainya itu. Mungkin karena yang dulu tetap mengajarkan, Mbak. Kalau yang sekarang kan wis terserah kamu mau belajar, tapi nggak kita arahkan. Jadi orang tua perannya luar biasa. Iya. Ya, diingatkan lagi. Nggak cuma orang tua, tapi orang yang lebih dahulu. Iya. Hidup. Harusnya umpamanya kita harus duduknya rapi kayak gini. Kalau orang tua nggak bilangin kita senonoh kayak gitu kan sebenarnya nggak pantas. Tapi kalau kita sering dibilangin harusnya duduk kayak gini, otomatis nanti kayak gitu terus. Ya, itu perannya orang-orang di sekeliling. Iya. Bukan orang tua. Jadi siapapun yang melihat generasi yang lebih muda misalnya, dan harusnya Indonesia kok nggak bisa ya kayak Jepang ya. Pengen loh ya. Jadi biar oke, Mbak Miftah, makasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Thank you banget. Semoga sukses ya, dan nanti semoga lancar untuk skripsinya. Amin. S2-nya. Iya, amin. Nanti rencana S3 nggak nih, Mbak? Wah, belum terbayangkan ya. Belum terbayangkan. Susah kayaknya. S2. Tapi bismillah dulu aja. Bismillah dulu aja. Terima kasih, sukses selalu ya, Mbak ya. Oke, dan tentunya kita harus menyudahi kebersamaan kita di Talkshow Suara Rakyat kali ini. Terima kasih tentu saja untuk Anda pemirsa yang selalu setia menyaksikan Talkshow Suara Rakyat dari Surya Nuswantara TV. Saya Antik Wijaya pamit, terima kasih. Jaga selalu kesehatan Anda dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.